Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Zahra dan di sini saya akan mempresentasikan atau memperkenalkan produk yang saya buat sendiri yaitu Cocokin. Cocok klik ulangi, game kartu edukatif untuk Gen Z atau generasi Z. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang produk yang satu ini, tentunya kita harus mengenal apa sih itu Cocokin. Di sini Cocokin adalah permainan kartu berbasis click and match yang mengajak pemain untuk mencocokkan satu kartu dengan kartu lainnya dengan gambar yang sama. Nah, di sini pemain cukup mengumpulkan kartu, memilih kartu yang sesuai dan mengulangi proses tersebut hingga seluruh pasangan berhasil dicocokkan. Selanjutnya tentunya kita mempunyai visi dan misi ya. Visinya itu adalah bertujuan untuk menjadi permainan kartu yang edukatif, berbasis visual yang mampu menggabungkan unsur hiburan dan pembelajaran kognitif secara seimbang. Nah, sehingga dapat melatih fokus, daya ingat, dan motorik halus pemain melalui aktivitas yang interaktif dan tentunya menyenangkan. Selanjutnya ada misi. Misinya di sini adalah untuk menghadirkan pengalaman bermain yang tidak hanya seru tetapi juga bermanfaat. Cocokin berkomitmen untuk menjadi alternatif permainan fisik yang dapat mengurangi ketergantungan terhadap gadget, memperkuat interaksi sosial, serta mudah diakses oleh berbagai kalangan usia. Nah, selanjutnya ada latar belakang. Latar belakangnya ini tentunya kita di era yang serba modern atau serba digital ini, tentunya setiap orang itu pasti punya ketertarikan atau adiktif sendiri terhadap handphone ya. Dan perkembangan gaya hidup digital membuat generasi muda semakin akrab dengan aktivitas yang cepat, visual, dan interaktif. Namun, gak semua permainan memberikan manfaat kognitif yang seimbang. Banyak game yang hanya berfokus pada hiburan tanpa melatih kemampuan dasar seperti fokus, daya ingat, dan koordinasi motorik. Nah, di sini Cocokin hadir sebagai alternatif permainan kartu edukatif yang menggabungkan konsep click and match dengan visual menarik namun menantang tentunya. Melalui permainan yang ringan dan repetitif, Cocokin mendorong pemain untuk tetap fokus, teliti, dan aktif secara motorik tanpa menghilangkan unsur kesenangan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari Cocokin ini sendiri adalah menghadirkan permainan kartu yang gak hanya menghibur seperti yang udah saya jelaskan sebelumnya ya, tetapi juga memiliki nilai edukatif dan kognitif. Permainan ini dapat meningkatkan daya ingat visual karena pemain harus mengingat posisi dan bentuk kartu yang telah dibuka sebelumnya. Nah, di sini konsentrasi dan fokus pemain dilatih melalui tuntutan mencocokkan kartu secara akurat dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada target audiens. Target audiens utama dari produk Cocokin ini adalah generasi Z dan anak muda berusia 15-30 tahun, termasuk pelajar, mahasiswa, dan young adults. Tapi untuk orang dewasa boleh juga memainkan produk Cocokin ini, serta anak-anak yang lagi belajar untuk melatih motorik mereka. Karena di sini di game kartu ini saya menghadirkan karakter-karakter yang unik dan tentunya warna-warna yang menyenangkan. Selanjutnya ada media promosi dan saluran media. Nah, media promosi dari Cocokin ini difokuskan dalam bentuk visual yang ringkas dan menarik. Poster dan flyer digunakan untuk memperkenalkan konsep game, menampilkan visual kartu, serta menyampaikan manfaat dari game ini. Bisa kita lihat bahwasannya di slide PPT ini ada flyer, contoh flyer yang akan digunakan dalam mempromosikan produk Cocokin ini sendiri. Nah, promosi produk Cocokin ini dilakukan melalui media sosial ya, seperti Instagram, TikTok, dan platform berbasis media visual lainnya. Selain itu, promosi juga dapat dilakukan melalui komunitas online, forum mahasiswa, serta event edukatif atau kreatif untuk memperkuat brand awareness. Dan di sini juga bisa didistribusikan melalui marketplace seperti Shopee ataupun TikTok Shop dan sebagainya. Nah, di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Dari produk Cocokin ini pastinya gameplaynya itu simple, cepat dipahami, edukatif, tetapi tetap fun, serta bisa dimainkan secara bersama. Dan yang kedua itu ada weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari produk Cocokin ini yaitu variasi permainannya terbatas. Jadi ya
untuk permainan dalam jangka waktu yang panjang, apalagi jika pemain atau orang tersebut mudah merasa bosan. Cocokin ini menjadi kelemahan bagi orang dengan memainkan game tersebut. Dan selanjutnya, produk fisik ini memerlukan distribusi online dan offline. Tentunya kalau misalnya kita mendistribusikan secara offline ataupun online, itu pastinya memiliki modal yang banyak ya. Dan selanjutnya ada opportunities atau peluangnya. Nah, peluangnya itu tren board game edukatif ini meningkat karena mungkin di zaman sekarang itu tidak banyak orang-orang yang menghadirkan board game edukatif serta edukatif. Dan selanjutnya ada potensi kolaborasi bersama ilustrasi. Jadi karena di sini menghadirkan karakter-karakter yang unik dan visual yang menyenangkan ya, pastinya juga memerlukan ilustrator yang keren-keren dan gambarnya itu sangat-sangat menyenangkan. Selanjutnya di peluangnya ini ada pastinya cocok untuk sekolah, komunitas, dan keluarga. Misalnya jika kita kumpul keluarga, bisa memainkan kartu ini, dan kalau lagi nongkrong sama teman bisa memainkan kartu ini juga. Selanjutnya ada threat atau ancaman. Nah, ancaman dari produk ini pastinya kompetitor game kartu serupa. Jadi bisa kita lihat bahwasannya produk semacam cocokin ini ada beberapa di marketplace ya, karena seperti game memory board itu sama dengan game cocokin ini. Dan selanjutnya itu didominasi game digital dan aplikasi gratis. Seperti yang ini sebelumnya disclaimer bahwasannya produk ini menginspirasi saya membuat produk ini adalah dari game di handphone itu yang mencocokkan gambar. Jadi dulu pernah pastinya anak-anak muda pastinya mempermainkan game itu ya, karena waktu dulu game itu sangat banyak dimainkan dan viral. Nah, saya terinspirasi dari game tersebut, dan ancamannya dari produk ini yaitu game tersebut bisa didapatkan secara online dan tentunya gratis tanpa mengeluarkan biaya. Selanjutnya ada deskripsi produk. Bisa kita lihat bahwasannya produk cocokin ini ada karakter ya, dan warnanya juga sangat menarik. Produk cocokin di sini ini terdapat 38 kartu, di mana 32 kartu utama yang berisi karakter-karakter menarik seperti alpukat, cherry, apel, kucing, bunga, hantu, semangka, strawberry, permen, jeruk, dan lain-lain. Bisa dilihat di sini bahwasannya setiap kartu satu karakter itu ada 2 kartu. Jadi sistemnya ini double. Dan di sini 32 kartu utama itu yaitu karakter-karakter dengan 12 karakter, dan itu di double jadi 32 kartu. Dan 4 kartu itu adalah kartu bonus, dimana nantinya jika pemain mendapatkan kartu bonus itu mereka bisa mengulang kembali. Dan ada 2 kartu petunjuk dan cara bermain. Jadi jika pemain tidak mengerti cara bermainnya, itu bisa dilihat dari aturan dasar dan cara bermain yang ada di dalam kartu ini sendiri. Jadi bisa dilihat bahwa contohnya, nah bisa kita lihat ya seperti kartu double ini. Dan di sini ada karakter dan nama. Jadi jika kita memainkan kartu ini, kita bisa mengingat karakter serta namanya. Dan namanya di sini juga kreatif ya. Misalnya jika kartunya kucing, namanya nggak kucing tapi namanya di sini Ajol. Dan di sini ada semangka dan namanya ini Mangka. Saya cari dulu ya yang kartu. Oh nih, ini contoh kartu yang sama. Jadi setiap karakter yang ada di dalam kartu ini ada double, karena kita bisa mencocokkan kartu ini nantinya. Dan selanjutnya ada desain kartu. Bisa dilihat di layar PPT ya, desain kartunya apa-apa aja, warnanya kayak gimana, terus juga tulisan atau nama-nama dari setiap kartu tersebut apa. Dan selanjutnya ada cara bermain dan aturan dasar. Cara bermainnya itu dapat dimainkan dari 6 sampai orang pemain. Set kartu cocokin ini berisi yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa bergambar dengan pasangan gambar yang sama. Jadi kita nanti bisa mencocokkan kartunya sendiri ya.
Selanjutnya adalah seperti memainkan kartu remi atau kartu uno. Jadi kartunya harus dikocok dulu agar tercampur rata. Selanjutnya kartunya akan disusun pada wilayah yang datar seperti lantai ataupun meja dan disusun dengan cara terbalik. Jadi kita nanti jika memainkannya bisa dibuka. Dan aturan dasarnya itu pemainnya itu berganti secara bergiliran, secara jarum jam. Itu sama kayak Uno. Permainan Uno kurang lebih sama, dan pada giliran pemain membuka 2 kartu secara bersamaan. Jadi misalnya saya memainkan satu match game, itu saya bisa membuka, misalnya ini ada 3 kartu, ini ada 3 kartu, dan saya bisa membukanya. Misalnya saya mau membuka ini, oh ini lamon, dan saya akan membuka ini lagi, oh ternyata ini juga lamon, dan artinya itu saya menang. Dan jika menang itu mendapat kesempatan untuk mengulang kembali membuka kartu, dan jika membuka kartu yang salah itu akan berganti ke pemain yang selanjutnya. Dan permainan ini akan berakhir ketika seluruh kartu telah berhasil dicocokkan. Pemenang adalah pemain yang dapat mengumpulkan pasangan kartu terbanyak dalam waktu yang telah ditentukan. Jadi setiap permainan itu masing-masing pemain bisa menentukan berapa waktu yang akan dipermainkan pada saat bermain. Selanjutnya kita masuk ke analisis keuangannya. Asumsi dasar produksi dari game kartu cocokin ini yang seperti saya bilang tadi, bahwasannya itu terdapat 38 kartu dengan 1 box, diantaranya 36 kartu utama serta 2 kartu petunjuk. Dan target cetak yang saya cetak di sini untuk contoh itu ada 1 box ya, 1 box berisi 38 seperti yang udah kita lihat tadi. Harga jualnya di sini ada 40.000 dan total biaya produksi semuanya itu ada 33.000 per boxnya, dan akan saya jelaskan nanti. Nah, produksi ini dilakukan melalui percetakan lokal yaitu digital printing. Harga jual dan keuntungan dari produk cocokin ini, harga jualnya itu 4.000, total biaya itu ada 33.000, dan jika kita jumlahin atau kurangi semuanya, kita hitung bahwasanya 40.000 dikurang 33.000 akan mendapat sisa 7.000, dan 7.000 itu adalah keuntungan dari 1 box kartu cocokin ini. Nah, selanjutnya kita lihat rincian biaya produksi per box. Di sini saya memakai kertas Construx 230 gram ukuran A3. Jadi dari kertas Construx 230 gram ukuran A3 itu bisa memuat 25 kartu. Jadi kemarin ketika saya mencetak kartu-kartu ini itu bisa mendapat 2 kertas ukuran A3. Jadi kertas Construx ukuran A3 itu memuat 25 kartu serta bisa memuat box. Jadi dalam 2 kertas A3 itu bisa dapat 1 box kartu. Nah, harga satuan dari kertas Construx itu adalah 8.000. Jika dikalikan 2 itu 16.000. Dan kartu ini agar awet dan sangat bagus ya teman-teman, itu harus dilaminating. Harga laminating per ukuran A3-nya itu 2.500. Jika dikalikan 2 seperti harga satu box kartu ini yaitu 5.000. Selanjutnya itu kan kalau misalnya kertas A3 itu pasti dalam satu kartu ini bisa dipotong gitu ya, nggak mungkin kita memotong satu-satu, bisa nggak rapi. Jadi dari produksi kartunya, produksi percetakannya itu sendiri ada memotong kartu ini. Jadi ketika sampai di kita itu bisa terpotong seperti ini langsung, dan itu harganya dari 1 kertas itu 5.000 dikalikan 2 karena kita memakai 2 kertas itu ada 10.000. Jadi total keseluruhannya dari 1 box game ini adalah 31.000. Nah, tapi ada biaya tidak langsung nih. Nah, biaya tidak langsungnya itu yaitu distribusi dan operasional. Ini seperti transport, penyimpanan, admin, dan itu biayanya 2.000 per box. Jadi dapat diakumulasikan bahwasannya 1 box ini adalah 33.000 modalnya. Dan selanjutnya adalah kita udah sampai di tahap penutup ya. Penutupnya yaitu Cocokin dihadirkan sebagai inovasi permainan kartu edukatif berbasis visual yang menggabungkan unsur hiburan dan manfaat kognitif dalam satu media permainan fisik. Dengan konsep cocok,
klik ulangi. Cocokin dirancang untuk melatih fokus, daya ingat, serta motorik halus pemain melalui mekanisme permainan yang sederhana, interaktif, dan tentunya menyenangkan. Nah, itu saja presentasi saya dari produk Cocokin ini. Semoga dapat menarik peminat pemain atau generasi Z yang ada di luar sana untuk mencoba produk Cocokin ini. Dapat menghubungi di nomor WA, Instagram, dan email dari Cocokin itu sendiri. Itu saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.